I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena dialah kita dapat berkumpul di malam ini dan melaksanakan presentasi kita. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang diterangi oleh iman dan Islam. Di sini saya Agus Triwan Saputra sebagai moderator dalam mempresentasikan tugas yang berjudul Bank Sentral dan Kebijakan Moneter. Adapun anggota kelompok dari kelompok 12 ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada saya sendiri, Agus Triwan Saputra, dengan NIM 2205021130 sebagai moderator. Yang kedua ada Muhammad Rizky Trias Hadi sebagai pemapar materi dengan NIM 2205021119. Dan yang terakhir ada Oka Sultan Fatin Ahmad sebagai pemater materi dengan NIM 2205021123. Baiklah, langsung saja kita kepada materi kita. Yang pertama yang akan dibawakan oleh saudara Oka Sultan Fatin Ahmad. Kepada Sultan kami persilahkan. Terima kasih moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi ini. Jadi hari ini saya akan memaparkan materi Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem keuangan pada suatu negara. Biasanya lembaga ini dimiliki oleh pemerintah dan bertugas untuk menjamin kegiatan dari badan-badan keuangan yang ada dalam negara tersebut dapat meningkatkan dan menstabilkan perekonomian negara secara nasional. Sebelum adanya Bank Indonesia, seluruh aktivitas mengelola kebijakan moneter masih berpusat pada Javas Bank yang merupakan peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Setelah kemerdekaan pun, perekonomian Indonesia masih menggunakan struktur yang dimiliki DJB. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah sebagai agen pembangunan. Bank Indonesia turut beserta mendorong kelancaran produksi dan ekonomi pembangunan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Setelah krisis tahun 98, pemerintah menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu adalah untuk memfokuskan pada menjaga kestabilan nilai rupiah. Baik. Baik. Yang berikutnya adalah tugas-tugas Bank Sentral. Yang pertama adalah menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Bank Indonesia membuat kebijakan moneter dan menjalankannya untuk mengontrol jumlah peredaran uang yang beredar dalam masyarakat. Hal ini sangat penting agar harga produk berupa barang dan jasa tetap terkendali dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Kebijakan moneter itu haruslah bertujuan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi nasional. Karena itu, Bank Indonesia biasanya bekerja sama dengan pemerintah agar kebijakan tersebut sesuai dengan kebijakan ekonomi dan fiskal yang lain sebagai penduduknya. Kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ada dua sistem pembayaran yang kita kenal, yakni sistem pembayaran non-tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Jika dahulu penggunaan sistem pembayaran non-tunai masih terbatas, saat ini teknologi sudah mempermudah kita untuk melakukan transaksi non-tunai hanya lewat gadget saja, berperan penuh dan menyusun serangkaian standar, aturan, prosedur, dan kesepakatan tentang sistem pembayaran ini merupakan tugas Bank Sentral. Yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Tugas Bank Sentral yakni melakukan pengawasan secara menyeluruh pada aktivitas ekonomi suatu negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial juga sangat penting untuk diawasi. Baik, berikutnya.
Berikut adalah fungsi-fungsi bank sentral. Yang pertama adalah memperlancar lalu lintas pembayaran. Salah satu fungsi bank sentral yaitu adalah memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank Indonesia dalam hal ini menyelenggarakan clearing dan mengadakan uang kartal yang beredar antar bank umum agar dapat menjalankan fungsinya mengatur dan menjaga lalu lintas pembayaran. Bank Indonesia mendapat beberapa wewenang dari pemerintah. Salah satu wewenang tersebut yaitu untuk memberikan setuju dan izin serta melaksanakan penyelenggara berbagai jasa sistem pembayaran. Yang kedua adalah sebagai bankir, agen, dan penasihat pemerintah. Sebagai bankir, fungsi Bank Sentral Indonesia yaitu melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan jual beli valuta asing. Selain itu, Bank Indonesia memiliki lembaga yang menerima pembayaran pajak dari pemerintah, serta membantu pembayaran pemerintah dari pusat ke daerah-daerah. Sebagai bankir, Bank Indonesia juga membantu pengedaran surat berharga milik pemerintah, serta membantu menganalisis data ekonomi nasional. Sebagai agen dan penasihat dari pemerintah, Bank Indonesia berfungsi untuk mengelola dan mengurus segala administrasi terkait utang nasional. Selain itu, Bank Indonesia harus memberi jasa pembayaran bunga atas utang-utang tersebut. Bank Indonesia juga memberikan saran dan informasi tentang bagaimana keadaan pasar uang dan pasar modal saat ini kepada pemerintah. Yang ketiga adalah memelihara cadangan kas negara. Dalam hal ini, yang menjadi fungsi bank sentral tak hanya cadangan kas dari bank umum, tapi juga sebagai devisa negara. Bank Indonesia dapat menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Caranya adalah menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam pembelian kredit dan pengedaran uang. Baik, berikutnya. Wewenang Bank Sentral Indonesia. Dalam upaya menjalankan dan menetapkan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki sejumlah wewenang. Di antaranya adalah yang pertama, menetapkan target-target moneter dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi nasional. Yang kedua adalah mengontrol kebijakan yang berkaitan dengan keuangan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan menerapkan kebijakan diskonto, dan juga bisa lewat menerapkan cadangan wajib minimum atau CAS, dan yang terakhir mengontrol pembiayaan dan kredit. Peran-peran Bank Sentral Indonesia. Dalam mencapai tujuan pokok, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga dan menstabilkan sistem keuangan nasional. Di antaranya adalah yang pertama, menjalankan instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Salah satu bagian dalam kebijakan moneter adalah salah satunya yang telah diterapkan di Indonesia adalah kebijakan politik atau Politik Inflation Targeting Framework. Yang kedua adalah mengawasi dan meregulasi kinerja perbankan untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat. Yang ketiga adalah mengontrol dan memelihara kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengakses informasi dan melaporkan pihak-pihak yang diduga mengancam kestabilan moneter. Yang terakhir adalah Bank Indonesia sebagai leader of the last resort berwenang untuk menjaring dan mengamankan sistem keuangan. Baik, berikutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Sultan. Selanjutnya ada materi tentang kebijakan moneter yang akan dibawakan oleh Saudara Rizky Trias Hadi. Dipersilakan dengan hormat. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan membacakan tentang kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Yang kedua, tujuan kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama itu menjamin stabilitas ekonomi. Perwujudan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Yang kedua ada mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Sehingga salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Selanjutnya, meningkatkan lapangan pekerjaan. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia berikutnya yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan.
kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya ada melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuan kebijakan moneter diharapkan mampu melindungi stabilitas harga pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang, sehingga tingkat daya beli antar periode tetap sama. Kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan produksi barang. Selanjutnya, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri saja, namun juga luar negeri. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang dan ekspor dan impor sama besarnya. Oleh sebab itu, tak heran pemerintah sering melakukan devaluasi dalam hal ini. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi. Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab demi mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen. Misalnya seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi, permintaan barang, dan yang lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi terhadap kontrol peredaran uang dan pertumbuhan ekonomi seperti yang kita tahu sebelumnya. Ukuran utama sebagai variabel makroekonomi yaitu pengangguran dan inflasi. Namun bukan hanya itu, masih ada instrumen kebijakan moneter lainnya. Di antaranya seperti kebijakan diskonto atau diskon rate. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Yang kedua ada operasi pasar terbuka. Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan dan pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Selanjutnya adalah kebijakan rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Selanjutnya penetapan suku bunga acuan. Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga acuan. Yang terakhir, imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Kemudian kita akan membahas contoh-contoh kebijakan moneter. Yang pertama, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Pemberian kredit langsung kepada berbagai sektor atau proyek yang memerlukan dana secara mendesak. Berikut, hal ini dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar karena harus membiayai kegiatan dengan segera. Yang kedua ada penyediaan fasilitas overdraft. Saat Bank Indonesia membantu bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, maka hal ini termasuk contoh kebijakan moneter di Indonesia melalui fasilitas overdraft. Bantuan yang diberikan berupa pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tinggi. Kemudian penerbitan surat utang negara. Dalam hal ini pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Yang terakhir ada program intervensi rupiah. Program intervensi rupiah merupakan contoh kebijakan moneter yang terakhir yang kita bahas. Bank Indonesia dengan cara proses meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Yang terakhir, mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter didefinisikan sebagai jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional, dan laju perubahan harga. Konsep dasar mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulai dari instrumen kebijakan yang mempengaruhi sasaran operasional, sasaran antara, dan sasaran akhir. Dalam rezim kebijakan moneter yang menggunakan kerangka kerja pentargetan inflasi, pemahaman mengenai jalur transmisi kebijakan moneter dalam perekonomian sangat diperlukan. Karena besaran target inflasi yang ditetapkan Bank Sentral dan pencapaian target inflasi tersebut akan ditentukan oleh jalur transmisi mana yang lebih dominan dalam perekonomian. Jika mekanisme transmisi ini kurang dipahami, maka akan berakibat tidak kredibelnya kebijakan moneter yang ditetapkan.
Sehingga memahami mekanisme transmisi adalah kunci untuk dapat mengarahkan kebijakan moneter agar dapat mempengaruhi perekonomian real dan tingkat harga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Trias. Dengan berakhirnya materi yang dibawakan oleh Saudara Trias, maka berakhir jugalah presentasi kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.